Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Selamat datang semua ibadah di Dewa. Just suara turun. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sehat. Tuhan panjang awal muda diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Kita semangatnya dulu Beba. Maju. Ayo sekali lagi Beba. Mari sama-sama amin Tuhan dan ucap syukur kita berdoa. Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Inilah pujian kami, ibadah kami, sembah kami di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap hati anak-anakmu Tuhan yang datang kepadamu hari ini untuk memuji nama Tuhan dengan ungkapan rasa syukur. Biarlah kasih karunia Tuhan melekat kepada kami hari bermasa ini. Kami tabiskan ibadah raya gereja Fresh Anointing yang dahsyat dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Kita nyanyikan pujian kita dengan Tuhan. Kita dapat melakukan segala perkara. Bersama-sama di dalam haleluya. Setia
besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku.
Yesus
terima kasih kami bersyukur padamu. Ajaib Bapa, ajaib Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu untuk selamanya, untuk selamanya. Setengah suara katakan amin Tuhan. Sedekat itu hadiratmu Bapa, teramat berharga, segalanya besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan. Lagi katakan dengan setengah suara, amin Tuhan, amin Yesusku. Sedekat itu hadiratmu Bapa, teramat berharga, segalanya bagiku. Biarlah kasih-Mu sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Haleluya. Amin, amin, amin. Saat kami memuji dan menyembah Tuhan, kami tahu Tuhan yang paling Tuhan inginkan buat kami, dari kami anak-anak-Mu, yaitu ada komunikasi. Sehingga pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan, itulah wujud kami juga berkomunikasi dengan Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi rumah doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman. Bersama-sama katakan, amin. Jadi semua lagi katakan, amin. Precious people, I glorify. Yes, silakan duduk. Baik, shalom. Kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan bahwa hati kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, dan itulah yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena tidak mudah menaruh hati terus ada di dalam penyembahan. Itu butuh kerja keras dan itu butuh komitmen.
Maka hari ini kita menerima tuntunan firman alami, yaitu tentang rumah doa. Bagian yang keempat ya. Jadi bagian yang pertama itu tentang doa, bagian yang kedua juga tentang doa, bagian yang ketiga juga tentang doa, bagian keempat hari ini kita berbicara goalnya Bapak dan Ibu adalah rumah doanya. Amin. Perhatikan firman Allah pada saat ini. Kalau kita berbicara tentang rumah doa, itu berarti ya oikos proseuses, artinya oikos proseuses, artinya rumah doa itu adalah rumah untuk berdoa. Jadi bukan untuk ngobrol, bukan untuk gosip. Jadi kalau disebut dengan rumah doa, berarti rumah untuk berdoa. Katakan amin. Maka dalam setiap pujianmu, dalam setiap penyembahanmu, itu juga adalah wujud daripada doamu. Maka jangan pernah bosan Bapak dan Ibu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun situasinya seperti apapun, harus tetap. Mengapa? Karena itulah yang disebut dengan rumah doa. Artinya untuk berdoa. Arti rumah berdoa di situ pun adalah bertemu. Ya, bertemu pertama sekali itu dengan Tuhan. Maka dalam setiap ibadahmu, kalau tidak ketemu Tuhan, percuma. Katakan amin. Saya bisa ketemu dengan Bapak Sandra, kalau nggak ketemu di gurun, gampang saya ke gurun. Begitu mudah. Perhatikan, sehingga dalam setiap pertemuan secara manusia dengan manusia, hasilnya juga manusia. Tapi kalau bertemu dengan Tuhan, itu lebih dari manusia. Katakan amin. Maka pastikan dirimu di dalam setiap ibadahmu harus ketemu Tuhan. Bisa pada saat sudah masuk ke tempat ini, bisa pada saat engkau memuji menyembah Tuhan, bisa juga pada saat engkau sudah mendengar firman Tuhan pada saat ini. Maka pada saat Bapak dan Ibu mau menerima firman Tuhan, usahakan jangan melihat ke bawah, usahakan jangan melihat HP, usahakan nggak boleh ngobrol. Katakan amin. Karena pada saat setiap Bapak dan Ibu ngobrol, itu akhirnya sinyal untuk ketemu Tuhan itu jadi sulit kembali. Ya, maka hari ini seluruh jemaat BEVA pada saat mendengarkan firman Tuhan dan pada saat menerima firman, di situ tempat yang terbaik. Perhatikan maknanya apa? Ya, maknanya apa? Rumah Tuhan itu maknanya yang pertama sekali. Perhatikan, tempat pertemuan anak dengan Bapa. Perhatikan, pertemuan anak dengan Bapa secara manusia yang terbaik itu di rumah, bukan di mall, bukan di pasar, bukan di bioskop, tapi di rumah. Katakan amin. Halo, amin. Apalagi kalau ketemu di kamar, berarti ada satu tempat yang khusus. Hanya bapak dan anak yang boleh ketemu di kamar, betul tidak? Di ruang tamu orang lain boleh masuk, tapi kamu tidak boleh masuk ke kamar. Maka perhatikan, waktu kau berdoa, kau lagi ketemu dengan Tuhan, kau lagi ketemu dengan Bapamu, dan status kita semua anak bertemu Bapa. Bukan gedungnya, gedung perlu, tapi bukan gedungnya. Perhatikan, tapi tempat di mana manusia itu bisa bicara dengan Allah tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Makanya kalau datang kepada Tuhan itu, singkirkan semua yang bisa menghalangi engkau bicara dengan Tuhan. Termasuk ada saatnya juga perasaanmu singkirkan. Sakit hatimu juga singkirkan. Karena mau ketemu dengan Bapa melalui bicara. Dan termasuk apa yang kau pegang, termasuk HP-mu, singkirkan dulu. Katakan amin. Ayo lebih serius lagi bersama dengan Tuhan. Tidak bisa Bapak dan Ibu sudah 5 tahun, 10 tahun imannya hanya begitu saja, tidak bisa. Ya. Maka dikatakan Yesaya 56:7, rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa. Perhatikan lagi makna tentang rumah
Jadi doa itu berbicara tempat merendahkan hati, bukan tempat untuk nego. Doa itu bukan tempat untuk dagang. Tuhan kalau saya begini kasih ini, Tuhan kalau saya seperti ini kasih. Tidak boleh. Doa itu tempat untuk merendahkan hati. Setuju, katakan amin. Halo, amin. Ya, merendahkan hati artinya mengakui bahwa kita memang sungguh-sungguh butuh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh butuh Tuhan, itulah wujudmu, caranya untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi rumah doa adalah tempat orang datang, maaf kata, telanjang, tidak bawa apa-apa lagi. Rumah doa itu tempat hatimu hancur. Rumah doa itu tempat engkau datang supaya jujur di hadapan Tuhan. Gak bisa bersandiwara. Katakan amin. Dan yang ketiga, perhatikan di situ, buat segala bangsa. Jadi doa itu tadi doa segala bangsa. Kita nggak bisa pergi ke Amerika. Kita bahkan nggak bisa juga pergi tiap hari ke Pulau Jauh. Kita juga tidak bisa pergi ke Ethiopia sana. Tapi perhatikan bahwa doa itu juga menjangkau bangsa-bangsa lain. Katakan amin. Maka tujuan baik bukan untuk orang Yahudi saja. Allah rindu semua suku bangsa menyembah Dia, termasuk suku apapun di Indonesia ini yang Tuhan paling rindukan kau menyembahnya. Katakan amin. Perhatikan seseorang kalau dia doanya kencang, orang-orang terdekatnya pun itu sangat-sangat bisa dia pahami, termasuk sangat dia. Apa yang terjadi kepada seseorang itu bisa dia pahami, walaupun tidak 100%. Contoh, ya, berapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saya ada telepon seorang Mina. Tapi relasi kami sejak Mina itu usia 65 tahun sampai 3 hari yang lalu masuk dalam usia 80 tahun. Mina itu perjuangannya tidak mudah karena sudah ditinggal suami. Ya. Tapi saya melihat dia sehat. Itu bukan cuma Beva, tapi kerinduan dia terus untuk bersekutu itu menjadi tujuan utama dia. Sehingga dalam usia 80 tahun itu dia masih pergi bawa mobil sendiri. Bayangin Mina. Ya, dia masih ngantar cucunya. Sehingga 3 hari yang lalu, gak tahu kenapa, saya sangat rindu ketemu Mina itu. Tapi melalui telepon, karena gak langsung bisa ke Palangkaraya. Saya telepon, Mina itu tidak angkat. Sampai saya telepon 3 kali, Mina itu tidak angkat. Terus Mina itu telepon kembali lagi ke saya 3 kali juga. Saya memang ada, tapi saya berat untuk mengangkatnya. Saya tidak apa-apain saat itu. Saya lihat, oh Mina 3 kali, tapi tidak saya angkat. Akhirnya tahu ya, nah nanti saya telepon kembali. Saya lupa. Sehingga jam 8 malam, jam 7 malam. Nah, hari itu juga saya telepon. Waktu dia telepon, dia langsung senang sekali. Pak Pendeta, Pak Lutan, tolong doakan saya lagi sakit perut. Kan sakit perut itu hal biasa, betul tidak? Sakit perut. Saya bilang, Mina masuk angin kali. Iya nih, soalnya ada saatnya keras, ada ini. Anaknya ada dokter. Ya. Setelah itu kita berdoa. Kita berdoa. Dan saya berdoa tidak ketemu dengan Mina ini. Waktu berdoa, hati saya memang sedikit gelisah, tapi tidak mau saya simpulkan. Ya. Dan akhirnya laporan ke saya bahwa Mina itu bisa tidur nyenyak setelah didoakan. Tidur nyenyak. Jadi penekanannya sembuh atau tidak, tapi yang saya dengar tidur nyenyak. Besok paginya Mina itu dipanggil Tuhan. Ya, besok paginya Mina itu dipanggil Tuhan. Dari waktu saya doakan terakhir, imannya kita itu terasa, iman Mina itu makin kencang.
suara pun makin kencang, dan Tuhan panggil. Artinya usia 80 tahun itu dia meninggal di dalam Kristus, hidupnya sempurna. Katakan amin. Matinya juga sempurna. Jadi hidupnya di dalam Kristus, matinya juga di dalam Kristus, maka sempurna. Halo? Maka perhatikan sekali lagi, doa ini sangat penting. Ya, doa ini sangat penting karena jangkauannya bukan 1-2 meter, tapi jangkauannya berpuluh-puluh, beratus-ratus kilometer. Maka perhatikan, rumah doa intinya adalah tempat kasih karunia. Katakan amin. Halo, rumah doa itu intinya tempat kasih karunia. Ya, perhatikan kasih karunia. Rumah doa itu kasih karunia, artinya masuk gratis. Tidak perlu daftar dulu. Tidak usah isi formulir dulu waktu masuk ke rumah doa. Bahkan tidak usah bawa makanan dulu. Halo, amin? Tidak usah. Ya, maka perhatikan, masuk gratis. Mengapa? Karena tidak ada lagi bayar, karena Yesus sudah bayar. Katakan amin. Halo, amin. Perhatikan, jangan dulu kalau orang masuk ke bait Allah, dia harus kasih korban dulu. Bahkan kalau tidak layak, dia hanya ada di halaman. Sedikit layak, dia hanya ada di ruang ini. Tetapi ruang Maha Kudus tidak boleh. Ada harga yang harus dibayar di sini. Karena hanya imam besar yang boleh masuk. Perhatikan, waktu kau masuk ke bait Allah, waktu kau masuk ke rumah doa, itu gratis. Tidak berubah daftar, tidak berubah bayar. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar. Katakan amin. Halo, amin. Tetap semangat, amin. Yuk kita baca Matius 21. Ya, Matius 21. Kita baca bersama-sama 1 dan 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Perhatikan, di halaman loh, tidak di bait, tidak di dalam, tapi di halaman. Perhatikan. Terus ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Perhatikan, ya, merpati itu persembahan orang paling termiskin. Tapi ternyata merpati ini juga diperjualbelikan. Perhatikan nanti di situ, ya. Maka firman ini, topik ini, ya, pasal ini, itu ternyata penggenapan dari kitab Gua Tawarik. Kita baca Gua Tawarik, ya, ada nggak ya? Baik, perhatikan di situ. Di dalam Gua Tawarik 28 ayat 24. Di situ yang buyutnya ada Uzia. Terus Uzia itu punya anak namanya Yotam. Yotam itu punya anak namanya Ahaz. Dan Ahaz itu anaknya namanya Hizkia. Perhatikan, saya hanya bahas saja di dalam keturunan ketiga, yaitu Ahaz. Ahaz, perhatikan di situ. Nanti kalau Bapak dan Ibu membaca Gua Tawarik 28, ini titik terendah. Ahaz itu tutup bait Allah, potong semua perkakasnya, diambil semua perkakas rumah Allah, dan akhirnya waktu diambil justru membuat mesbah dewa Asyur. Perhatikan, kalau di zamannya Yesus dibuat jadi dagang, tapi zamannya Ahaz itu dibuat semua perkakas rumah Tuhan untuk diberangkatkan kepada dewa Asyur. Perhatikan, hasilnya sehingga tidak ada korban, hasilnya tidak ada doa, hasilnya tidak ada hadirat Tuhan. Ini sarang penyamun, ya, ini sarang penyamun. Maka dalam Injil dia memakai kata penyamun sangat ekstrim. Perhatikan,
Di dalam 2 Tawarik 29 masuk ke zaman Hizkia. Zaman Hizkia, ya, Ahaz itu bertobat. Perhatikan. Maka langkah pertama yang dilakukan dalam tahun pertama, bulan pertama, dibukanya pintu-pintu rumah Tuhan dan diperbaikinya. Perhatikan, segala sesuatu di dalam pemulihan apapun, langkah yang pertama harus Bapak lakukan, pulihkan jam doa. Gak usah pakai strategi-strategi yang lain. Program-program gak usah. Doa. Katakan amin. Bapak dan Ibu rajin berdoa tidak? Saya tidak mengatakan harus 1 jam, 2 jam, tidak. Ya, perhatikan. Akhirnya Ahaz kembali lagi dengan Hizkia, dikuduskannya para imam, dikembalikan fungsi imam, diberikan persembahan korban, dan baik dipulihkan sehingga pujian dimulai lagi. Perhatikan kembali lagi bahwa nats firman Tuhan di Tawarik ini itu dikenapi pada zamannya Yesus. Maka Matius 21 ayat 12 sampai 13 tadi, ya, Matius 21 ayat 12 sampai 13 itu pola yang sama terulang. Perhatikan, penjahatnya tetap sama, terulang lagi. Ya, perhatikan di situ. Sehingga para pemimpin agama zamannya Yesus itu sama seperti Ahaz tadi. Mereka tutup akses ke Bapa dengan sistem jual beli. Yesus datang justru seperti Hizkia yang sejati. Jadi zamannya Hizkia, bait Allah itu dipulihkan. Tapi Hizkia bukan pribadi yang sejati. Tetapi di dalam nats ini, Hizkia, Yesus adalah Hizkia yang sejati. Katakan amin. Dia membersihkan baik. Perhatikan. Tapi bedanya, Hizkia bersihkan gedung, tapi Yesus bersihkan dengan tubuhnya di sana. Setelah itu baik yang sejati bukan lagi gedung, tapi kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Perhatikan sekali lagi, baik yang sejati bukan lagi gedung. Gedung ini bisa rusak. Buktinya apa? Catnya sudah terkelupas semua itu di luar. Secara fisik tidak ada yang bisa dipertahankan. Katakan amin. Kita nggak perlu bangga tentang gedung. Gedung itu penting, tapi bukan yang terpenting. Gedung ini dibuat supaya seluruh jemaat Tuhan, tanda kutip, tidak ada lagi ngomel-ngomel masuk ke dalam. Aduh panas sekali lah, aduh kapan inilah, kan gitu. Semua itu ada batasnya, dan itu pasti berlaku. Perhatikan, sehingga kesimpulan hubungan tadi 2 Tawarik dengan zamannya Yesus, dia raja yang benar-benar datang untuk membuka pintu dan menguduskan rumah Bapa. Tegurannya kepada pemimpin agama sama seperti teguran kepada Ahaz. Inti beritanya, perhatikan, buat kita, sejarah berulang. Hati manusia gampang, ya, hati manusia itu gampang membuat bait Allah jadi pasar. Perhatikan, ada temanku setiap khotbah kemana-mana. Dulu, bukan tahun sekarang, dulu. Kalau dia khotbah kemana-mana, keluar kota, yang berbicara tentang naik pesawat, dia pasti dibayarin si pengundang, betul tidak? Tapi dia bawa buku begitu banyak, berkardus-kardus. Waktu itu saya ngomong sama dia, bro, gak salah ini. Gak apa-apa. Ya sudah, silakan.
Khotbahnya 15 menit, presentasi buku yang dibawa itu bisa 1 jam. Yang goalnya di mimbar ini dibuat menjadi sistem marketing, supaya nanti selesai ibadah bukunya diambil. Bukan gratis, tapi bayar. Saya dekat dengan dia, sehingga ya uang yang dia dapat jauh lebih besar dari penjualan buku. Ditambah lagi selesai khotbah dia juga dapat tiket pulang, juga dia dapat. Perhatikan, bait Allah yang sesungguhnya tadi, kalau gedung itu terbatas, tapi bait Allah adalah pribadi. Nah, pribadi bait Allah ini secara fisik ini yang ada pada kita itu sangat mudah kita jadikan jadi pasar. Pasar itu selalu berbicara jual beli. Amin. Sehingga beberapa hari lalu saya mendengar kesaksiannya, dan dia sudah kerjakan itu bertahun-tahun. Dia bertobat, tidak mau lagi. Ada risiko, ada kemungkinan bukunya nggak laku lagi. Perhatikan, Bapak dan Ibu pergi kemanapun, kau lagi membawa bait Allah. Ya, kau lagi membawa bait Allah. Kau lagi pergi ke kafe, kau lagi bawa bait Allah. Bapak dan Ibu lagi pergi ke pasar, kau lagi bawa bait Allah. Jadi bait Allah, kalau zamannya Hizkia, kita tawarin bait Allah itu, mereka selalu tolak ukurnya adalah gedung. Tapi zamannya Yesus, gedung itu bukan lagi prioritas, tapi Bapak dan Ibu lah disebut bait Allah. Katakan amin. Maka pada saat kemana kau berjalan, bait Allah itu jangan kau buat menjadi sistem pasar. Nggak boleh. Katakan amin. Nanti pergi pelayanan sana, akhirnya apa? Bait yang ada di sini bagi dia itu akhirnya jadi pasar. Jual beli, dan semua nanti akan ditutupi dengan rohani. Untuk temanku ini bertobat. Halo, saya tidak larang jualan bukunya. Perhatikan di situ, ya. Maka Injil kasih karunia yang Bapak dan Ibu terima hari ini, Yesus adalah Hizkia yang sejati dan korban yang terakhir. Yesus rubah sistem. Sekarang kamu tidak perlu lagi ke bait di Yerusalem. Artinya kalau kita mau ke Israel sana dari sini, itu bukan suatu syarat utama masuk surga. Katakan amin. Karena kalau berbicara bait Allah ada di Yerusalem sana, tapi tidak ada satu kewajiban sah rasanya ke surga itu kalau sudah ke Israel sana. Ada ibu yang saya tegur, Pak, saya mau ke Israel. Uangmu yang ke Israel itu mengganggu ekonomi, perputaran ekonomi yang lain kan? Mengganggu sih Pak, gak usah. Lunasi saja kredit mobilmu itu, daripada kau tercekik tiap bulan. Lunasi. Halo? Saya bilang daripada ibu ke Yerusalem, ya, bait Allah di Yerusalem itu ada mirip di Beva Kuala Kurungkong. Datang aja sini. Ya. Saudara adalah rumah doa, katakan amin. 1 Petrus 2:5, kamu adalah batu yang hidup untuk menjadi rumah rohani. Ya. Saudara adalah rumah doanya. Dalam 1 Petrus 2:5, kamu adalah batu yang hidup untuk menjadi rumah rohani. Maka pertanyaannya, isi rumah, isi gereja kita sekarang apa? Doa atau jual beli? Isi hatimu hari ini apa? Rumah doa atau jual beli? Isi rumahmu hari ini apa? Apakah selalu hanya berbicara omset? Gereja kita hari ini apa? Betulkah rumah doa atau justru jual beli?
Maka Matius 21 tadi 12-13, Yesus membersihkan bait Allah, bukan gedungnya, tapi Bapak dan Ibu lah yang harus dibersihkan. Karena bait Allah yang sesungguhnya adalah kita semua. Katakan amin. Maka inilah peristiwa keras tapi penuh Injil. Perhatikan kata penting di situ. Yesus mengusir. Ya, Yesus mengusir. Perhatikan di situ. Berasal dari kata ekbalen, artinya tidak minta dengan baik. Jadi saat itu Yesus bukan orang Jawa. Tolong ya Mas. Ya, tapi kayaknya jadi orang Batak saat itu. Matamu kemana? Begitu Mas. Kalau orang Jawa kan kakinya diinjak, masih di Mas, kaki dong kaki. Maksudnya jangan diinjak. Kalau orang Batak, mata kau kemana? Padahal matanya tetap di tempat, cuma kakinya sudah diinjak. Maka hari itu saya yakin Yesus sudah mirip orang Batak. Karena dia memakai kata ekbalen, dia tidak minta dengan baik, tapi lebih keras. Yesus mengusir, diusirnya tanpa menjaga hati dan perasaan mereka, diusir. Terus katakan di situ, artinya melempar keluar dengan paksa, tindakan nubuatan pada saat itu. Yang kedua, perhatikan di situ, Yesus membalikkan meja. Di situ ada kata katestretsen, artinya membalik total. Yang kaki meja tadi itu ke bawah, itu jadi ke atas, balik total. Sambil penghakiman atas sistem yang salah. Jadi waktu Yesus membuat secara fisik seperti itu, bahwa semua sistem mereka itu salah. Perhatikan yang ketiga di situ. Yesus mengatakan bait Allah jadi sarang penyambung. Ya, dari sarang penyambung. Spelayon esto lestes, perampok. Penyambung itu perampok. Penyambung itu perampok bukan hanya membawa kayu tapi bersenjata. Dan mereka pemberontak. Jadi Yesus mengatakan orang yang jual beli di bait Allah itu bukan pencuri kecil. Kalau Yesus mengumpamakan itu seperti pada Barnabas. Halo? Maka di gereja kita gak ada ceritanya lelang-lelangan. Gak ada. Untuk pembangunan pagar, tolong nanti Bu Winti masak kare ayam lah, bawa hari Minggu. Saya akan mengatakan dari keluarga Kekel berapa? Atau dari yang juru lelang. Masakan Ibu itu karena saya rasa sangat enak, 500.000. Dari keluarga Ibu Elizabeth berapa? 1 juta. Dari keluarga Bapak Sandra berapa? 10 juta. Deal saja sudah Pak, langsung kasih. Ya. Perhatikan, Yesus mengatakan ini, itu bukan perampok kecil, tapi perampok kelas kakap. Halo? Bukankah di gereja banyak seperti itu? Maka perhatikan sekali lagi. Yang keempat, Yesus klaim rumahku ho iokos mau, ya, artinya baik ini milik Bapa, kata Yesus waktu masuk ke bait Allah di Yerusalem. Ini rumah ini itu punya Bapa, dan Yesus saat itu punya otoritas. Katakan amin. Yang kelima, perhatikan di situ rumah doa. Dan di situ oikos proseuches, tujuan utama bait Allah, tempat bertemu Bapa. Katakan amin. Selalu saya tekankan,
Kalau mau ibadah harus ketemu Tuhan. Bapak dan Ibu tidak bisa ketemu Tuhan ibadah karena pembicara, karena gembala, karena WL-nya, karena pemain musik. Gak boleh. Gak bisa. Makanya kalau sudah ibadah gak boleh ada protes-protes. Ibadah saja. Itu WL-nya ngomongnya kok kurang jelas. Kau datang sini bukan untuk ketemu WL, ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu hanya pribadimu yang bisa buat. Halo, amin. Itu yang membuat makanya orang Kristen itu sulit untuk bertumbuh, sulit untuk berakar. Karena ternyata dalam setiap ibadah dia nggak pernah ketemu Tuhan. Dia ternyata hanya ketemu dengan manusia. Maka karakter yang keras yang dia punya tidak akan berubah. Identitasnya hanya supaya haknya, hanya keinginan terjadi, itu juga dia tidak berubah. Sedikit-sedikit ada masalah khawatir yang terlalu tinggi, akhirnya itu juga tidak berubah. Ternyata dia sudah jadi orang Kristen 20 tahun, tiap ibadah tak pernah ketemu Tuhan. Ternyata hanya ketemu dengan gembalanya saja. Ternyata hanya ketemu dengan pemain musik saja. Apalagi yang mau ketemu itu, dia merasa ada jatuh cinta dengan pemain musik itu. Gak ada lagi Tuhan-Tuhanan, saya ketemu dengan dia saja. Halo, mari semua perbaiki doa kita, amin. Saya tidak mengatakan doa ini supaya kau tetap begini, enggak. Kemana kau pergi, bait Allah itu sama dengan doa. Dan Bapak dan Ibu dan saya adalah bait Allah. Maka perhatikan poin penting di sini. Yesus tidak marah pada jualan. Dia marah karena sistemnya merampok orang miskin dan menghalangi bangsa-bangsa berdoa. Perhatikan. Yang keempat, kenapa berdagang di bait Allah? Kenapa sih? Perhatikan ada penyebabnya. Kita nggak bisa langsung salahkan orang kalau kita belum tahu apa latar belakang dia berbuat seperti itu. Nah ternyata latar belakang penjual itu juga, kenapa dia berjual dari latar belakangnya juga dia harus salah. Perhatikan, ya, ini bukan pasar biasa. Bait Allah itu akhirnya ini bukan pasar biasa. Ada 3 alasan. Pertama di situ, korban untuk bayi. Perhatikan di sini, orang datang dari jauh. Jadi kota Yerusalem, bait Allah di Yerusalem itu tidak hanya orang di sekitar situ datang, dari berbagai bangsa juga datang ke situ. Perhatikan, orang yang datang dari berbagai bangsa tidak mungkin bawa domba. Dan mereka kalau masuk ke bait Allah itu harus ada korban. Perhatikan, misalnya tempat ini bait Allah di Yerusalem, sehingga dari Cina datang sini, gak mungkin mereka membawa kambing dari Cina ke sini. Dan di sini sudah disediakan kambing. Mungkin dari daerah yang lain dia sangat miskin. Dan syarat dulu kalau datang kepada Tuhan harus bawa korban persembahan. Orang yang paling miskin itu burung merpati. Gak mungkin dia bawa dari sana burung merpati. Dan di depan bait Allah itu sudah ada yang jualan burung merpati. Perhatikan, ya, sehingga ada penjual resmi di pelataran khusus untuk bangsa-bangsa yang datang. Masalahnya, perhatikan di situ, harganya yang tadi merpati, harganya yang tadi domba, kambing ataupun sapi, perhatikan, harganya mereka naikkan jadi 5 kali lipat. Merpati yang seharusnya untuk orang miskin, mereka buat menjadi mahal. Gak mungkin lagi orang miskin itu memberikan persembahan. Padahal merpati adalah nilai yang paling murah. Nilai yang paling murah pun, korban yang paling murah pun merpati, mereka jual 5 kali lipat harganya. Itulah membuat mereka tidak bisa lagi masuk ke bait Allah itu. Makanya mereka hanya ada di pelataran sana. Perhatikan. Yang kedua, di situ ada uang baik.
sama dengan uang kudus. Pajak baik itu harus pakai sinyal kudus. Uang Romawi ada gambar kaisar. Kalau gambar kaisar dipersembahkan ke rumah Tuhan, itu sama dengan berhala. Perhatikan. Jadi ada penukar uang dengan kurs gila satu. Orang-orang Romawi juga datang, tapi mereka bawa uang yang gambarnya kaisar Romawi. Dan ternyata sudah ada penukar uang di situ. Dan memberikan kurs yang lebih tinggi. Ya, jadi ada penukar uang dengan harga kurs gila. 1 sikal. Nanti baca firman Tuhan ada di situ. 1 sikal itu ditukar jadi 1,5 denar. Kalau denar itu bisa dihubungkan itu dengan perak. Maka ini adalah pemerasan rohani. 1 sikal itu jadi 1,5 denar. Artinya antara 225.000 sampai 375.000. Artinya mau mereka beribadah rugi 50%. Itu yang membuat akhirnya orang datang dari luar akhirnya batal masuk ke bait Allah. Karena ditutup. Ditutup bukan dengan gerbang, dengan pintu, tapi ditutup dengan harga-harga jualan dagang di luar. Mereka, kalau mereka bawa uang lebih banyak, boleh masuk. Tapi yang paling melukai hati Yesus saat itu, orang miskin, itu pun didagangkan. Sehingga mereka juga tidak bisa ada yang masuk. Maka perhatikan pelataran bangsa-bangsa itu jadi pasar. Satu-satunya tempat orang non-Yahudi boleh berdoa, sekarang penuh kandang, bau, dan teriak tawar-menawar. Yang tadinya mau datang dari Cina, dari Ethiopia, dari Australia, dari Amerika, akhirnya mereka datang situ seperti kita mau berangkat ke, misalnya suatu saat kita ke Israel. Di depan itu akhirnya kerinduan kita mau masuk ke bait Allah, tapi syarat masuk ke bait Allah harus beli korban, dan korban di situ sudah mereka buat harganya 5 kali lipat. Kita nggak sanggup lagi. Jadi bangsa-bangsa terhalang ketemu Allah, dan itulah yang paling membuat Yesus marah. Maka mereka diusir, maka meja dibalikan sudah. Singkatnya, agama dijadikan bisnis, orang miskin dan orang asing dirugikan. Maka berita Injilnya, perhatikan, ini bukan cuma cerita Yesus marah, ini dibuat tentang salib. Perhatikan yang kelima, tujuan Yesus ke bait Allah. Pertama, Yesus membersihkan bait yang sejati. Dan di dalam Yohanes 21, Bapa dan Ibulah ibadah bait Allah yang sejati. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Perhatikan, bait Allah yang sejati dan sempurna secara fisik, yaitu Yesus. Katakan apa? Jadi kalau orang datang kepada Yesus gratis, gak perlu daftar dulu, gak perlu bawa korban, gak perlu bawa kambing domba, gak perlu bawa merpati, karena bait Allah yang sejati adalah tubuh Yesus sendiri. Perhatikan lagi, 3 hari setelah ini peristiwa ini, Yesus akhirnya dirusak di sana. Tubuh Yesus itu dirusak di sana. Yesuslah jadi korban terakhir. Setelah salib, gak perlu lagi kita jual beli korban. Katakan amin. Makanya kita bersyukur dong, datang ke gereja gak perlu bawa kambing. Betul tidak? Oi, halo. Amin. Datang ke gereja gak perlu bawa sapi. Datang ke gereja gak perlu bawa burung merpati. Burung merpatinya juga gak dapat. Datang ke sini gak perlu bawa kelinci, bawa babi gak perlu.
Kemarin sudah diumumkan kita ada selesai acara. Siapa yang menabur, bawa daging ini silakan bawa, tapi babi yang hidup jangan bawa ke sini. Siapa lagi yang masak? Kita tinggal makan saja. Halo, amin. Halo. Coba bandingkan dengan yang lain. Mereka datang bawa ini, datang ini. Kita nggak ada bawa apa-apa. Katakan amin. Dan yang paling hebatnya, bait Allah yang sejati Yesus. Perhatikan, kita bersatu dengan bait Allah yang sejati tadi. Jadi kalau Yesus bait Allah yang sejati, Bapa dan Ibu pun yang sudah di dalam Yesus, maka engkau dan saya juga menjadi bait yang sejati. Katakan amin. Katakan amin. Ini bukan rumus matematika. Ini berbicara tentang iman yang harus engkau perkatakan. Yang kedua, perhatikan di situ tujuan Yesus datang ke bait Allah, akses ke Bapa itu dibuka lebar. Tabir bait Allah terbelah. Maka dalam Matius 27 ayat 51, saat Yesus mati, maka pelataran bangsa-bangsa sekarang itu terbuka. Dalam Efesus 2:13 dikatakan, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Tidak perlu lagi perantara bayar. Katakan amin. Jadi orang Amerika tidak perlu datang ke Kuala Lumpur. Orang yang ada di Cina sana, orang percaya tidak perlu datang ke Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur pun tidak perlu datang ke Amerika, ke Australia, tidak perlu. Kecuali kalau mau jalan-jalan, silakan. Amin. Amin. Bapak dan Ibu percaya sebelum Tuhan panggil dapat bisa mendatangi satu negara, kalian kunjungi, pergi sana jalan-jalan. Yakin? Kalau dia banyak nggak yakin. Hah? Yakin? Iya dong. Minimal satu negara saja. Gak usah jauh-jauh. Berangkat ke Kudus Sibau, pikiran itu sudah ke negara yang lain. Ada Malaysia di situ. Amin. Nah, orang dari timur sudah dari Kupang itu ada perbatasan Anambua di situ. Kita ke sini itu sudah luar negeri, Timor Leste. Amin. Tapi saya yakin melihat wajah Bapak dan Ibu mengambilkan ke situ. Minimal lah Singapura, minimal lah Cina, minimal lah tempat yang lain, Turki apa-apa. Katakan amin. Tapi pergi ke sana bukan lain dengan sistem yang seperti yang Tuhan tegur. Ya. Maka yang ketiga, Allah itu benci agama yang merampok. Katakan amin. Ya, Allah itu benci agama yang merampok. Mengapa? Karena Allah lebih peduli orang miskin dan bangsa-bangsa bisa berdoa daripada ritual yang mahal. Sampai hari ini gereja kita mulai membangun gereja ini tidak ada pesta peletakan batu pertama. Halo? Tidak ada acara peletakan batu pertama. Kalau yang lain yang buat itu salah, nggak salah. Saya bukan posisi benar atau salah. Tapi ingat sekali lagi, itu bisa jadi ritual. Kalau enggak dilakukan, sepertinya ada kurang. Maka berita Injil hari ini, Yesus datang bukan bangun sistem agama baru. Yesus merobohkan sistem yang menghalangi manusia ketemu Bapa, dan Yesus sendiri sudah di jalan. Perhatikan tentang anak terhilang. Waktu Bapa melihat anaknya datang, Bapa itu sudah fokus ke jalan dan ke anaknya. Ya, maka perhatikan hari ini. Ini yang sedikit keras, kelakuan sarang penyambut zaman sekarang. Perhatikan. Artinya di situ bahasa aslinya speleon, leston, artinya sarang. Ya. Artinya buat tempat persembunyian, tempat kotor, tempat gelap, tempat tersembunyi. Dan di situ ada kata
penyamun, lestes, ya, perampok bersenjata, pemberontak, teroris. Itu yang tadi saya katakan, perkataan ini hampir sama ditujukan Yesus kepada Barabas. Lukas 23 ayat 19. Mari perhatikan makna di balik ini semua. Merampok orang miskin lewat harga korban dan penukaran uang yang mahal. Bersembunyi di balik agama, pakai jubah rohani, tapi hatinya penipu. Menghalangi orang lain datang ke Tuhan. Apakah rumah ini sudah menjadi sarang penyamun di matamu? Yeremia 7 ayat 11. Intinya sarang penyamun, tempat agama dipakai untuk keuntungan diri sendiri. Makanya perhatikan, kalau ingin jadi gembala, jangan jadikan gereja ini untuk keuntungan sendiri. Setiap anak-anak Tuhan di tempat yang melayani, jangan pernah melayani itu karena PK. Katakan amin. Katakan amin. Ya, hati-hati. Mengapa? Karena peristiwa seperti ini itu sudah terjadi di gereja. Sudah terjadi juga dalam pelayanan. Bahkan juga sudah terjadi dalam hidup pribadi. Pertama sekali, memanipulasi untuk uang. Kalau mau berkat, tabur dulu sekian juta. Bahkan itu banyak Bapak dan Ibu dengar di media sosial. Beli minyak urapan ini, baru kau mujizat, menerima mujizat. Tuhan itu akhirnya dijadikan menjadi mesin ATM. Perhatikan lagi, ya, menghalangi orang ketemu Tuhan. Birokrasinya pelayanan ribet sekali. Kamu belum dibaptis, belum masuk kelas, belum layak, ribet. Perhatikan, padahal Bapak sudah lari peluk si bungsu yang akan terhilang. Yang ketiga, perhatikan, mementingkan bisnis daripada doa. Gereja itu lebih ramai acara jualan, acara basar daripada jam doa. Hati selalu sibuk ngomong tentang omset, bukan hadirat Tuhan. Ya. Yang keempat, status rohani dijual. Jabatan, mimbar, pelayanan dijadikan alat cari nama dan keuntungan. Maka tadi dikatakan di situ, lestes, merampok kemuliaan Tuhan. Maka perhatikan inti beritanya. Allah rindu rumahnya jadi rumah doa, bukan pasar. Katakan amin. Rumah doa itu tempat orang hancur hati untuk dipulihkan. Orang jauh diterima, bahkan bangsa-bangsa siapapun boleh bertemu dengan Tuhan. Sarang penyamun itu tempat orang dimanfaatkan, takut dan terhalang. Maka Yesus rela membalikkan meja supaya bisa balik ke Bapa tanpa bayar apa-apa. Dia sudah bayar lunas semua di sana. Maka perhatikan, Bapak dan Ibu dan sayalah mendapatkan keuntungan yang paling terbesar hidup di bumi ini. Katakan amin. Karena Bapak dan Ibu ke surga bukan karena korban. Bapak dan Ibu ke surga bukan karena hebat. Bapak dan Ibu ke surga bukan karena posisimu selama ada di bumi ini. Tapi engkau adalah baiknya. Amin ya. Maka hari ini Yohanes 4:23, jadilah penyembah-penyembah benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu
lagi katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Lagi katakan anugerah-Mu Tuhan, amin. Anugerah-Mu Tuhan, yes, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu Tuhan, amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu,
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Bapak. Kami hari ini adalah rumah doa, bait Allah. Maka kemanapun kami pergi, tidak ada lagi yang boleh membatasi, tidak ada lagi yang boleh menghalangi. Sehingga pada saat kami ada di rumah, kami adalah bait Allah. Pada saat kami bekerja, kami adalah bait Allah. Pada saat kami melakukan semua pekerjaan kami adalah bait Allah. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur bait Allah yang ada gedung ini semua karena Tuhan. Maka melalui gedung ini tempat kami untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah dalam kasih karunia Tuhan. Hidupmu, masa depanmu akan selalu ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami mulai hari ini mendisiplinkan diri kami kembali lagi, mengingatkan diri kami supaya kami selalu ada di dalam bait Allah melalui doa kami. Waktu kami di mobil, waktu kami bekerja, waktu kami lagi mendidik anak, waktu kami melakukan bisnis kami adalah bait Allah yang akan terus berdoa, mendeklarasikan di atas semua yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati Bapak dan Ibu dalam setiap pekerjaan usahamu, bahkan dimanapun berada. Berkatmu berlimpah-limpah. Berkatmu tidak sama seperti orang di luar Kristus. Berkatmu tidak berbicara banyak atau tidak, tapi setiap berkatmu berbicara membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan. Itulah berkat yang sejati, itulah berkat yang benar, itulah berkat yang sempurna. Sehingga pada saat engkau diberkati berlimpah-limpah, kau tidak jauh dari Tuhan. Pada saat engkau mengalami sebuah kesusahan, kau juga tidak jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami selalu rajin, tidak ada malas. Jadikan diri kami ini bait Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati suami istri, diberkati semua Bapak dan Ibu untuk menerima berkat, supaya melalui berkat yang Bapak dan Ibu terima memberkati semua anak-anakmu, studi mereka, pendidikan mereka, bahkan juga perjalanan mereka, bahkan kuliah mereka, masa depan mereka, usaha mereka, semuanya diberkati. Kami percaya bahwa dalam setiap hal apapun kami bisa bertemu dengan Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih. Tuhan yang terbaik buat kami hari ini. Makasih Bapak, hari ini kami mengenal buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan membalas berlipat kali ganda apapun yang Bapak dan Ibu kami. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpin kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, Amin.